Sebelum kita menonton videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, klik loncengnya, like dan komen, dan bagikan ke media sosial teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Nursyam, stam Boga 2 M1 21004. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Manajemen Kualitas Air yang berjudul Pengendalian Bahan Organik yang berasal dari sisa pakan dan feses. Kualitas air memegang peranan penting dalam kegiatan aquaculture karena berpengaruh pada keuntungan yang dihasilkan. Dalam kegiatan budidaya terdapat bahan organik yang berasal dari limbah budidaya tersebut berupa feses dan sisa pakan yang merupakan hasil metabolisme ikan. Nah, bahan organik ini menimbulkan dampak bagi dunia aquaculture, yaitu berupa amoniak dan fosfat, di mana zat tersebut dapat menghambat dari pertumbuhan ikan. Karena itu perlu pengelolaan limbah bahan organik tersebut dengan melakukan atau pemanfaatan mikroorganisme. Nah, tujuan dari penulisan makalah ini yang pertama yaitu untuk mengetahui apa dampak negatif yang ditimbulkan dari bahan organik yang berasal dari sisa pakan dan feses pada hewan budidaya. Kedua, untuk mengetahui bagaimana cara pengendalian bahan organik yang berasal dari sisa pakan dan feses. Kemudian manfaatnya yaitu yang pertama, mengetahui dampak negatif bahan organik yang berasal dari sisa pakan dan feses pada hewan budidaya, dan yang kedua, mengetahui cara pengendalian bahan organik yang berasal dari sisa pakan dan feses. Apa perlu pengelolaan dari limbah bahan organik tersebut? Karena bahan organik ini memiliki efek buruk bagi hewan budidaya. Yang pertama yaitu menyebabkan efek buruk bagi kesehatan ikan seperti kerusakan pada ingsan, hati, darah, hingga menghambat pertumbuhan. Selain itu, amoniak juga mengakibatkan ikan mengalami kejang-kejang hingga mengakibatkan kematian. Kemudian yang kedua yaitu menurunkan produktivitas perairan. Terjadi karena peningkatan fosfat dalam suatu perairan menjadi keruh yang menyebabkan kurangnya cahaya masuk ke dalam perairan sehingga menghambat fitoplankton untuk berfotosintesis. Negatif bahan organik yang ketiga yaitu sebagai penyumbang nutrien dalam perairan. Pelarutan nutrien bahan organik fosfat ke lingkungan perairan berlebih akan menimbulkan peledakan populasi fitoplankton, karena nutrien tersebut digunakan fitoplankton untuk berkembang biak. Nah, dengan meningkatnya populasi fitoplankton tersebut akan mengakibatkan rendahnya oksigen terlarut dalam perairan, tingginya kandungan BOD, konsentrasi amonia, sehingga berdampak pada penurunan kelayakan kualitas air dan akan berdampak pada hewan budidaya, serta menggagalkan panen serta penurunan produktivitas lahan. Nah, yang keempat yaitu dapat menyebabkan kematian pada hewan budidaya, karena sudah jelas tadi bahwa saya telah jabarkan ketika secara terus-menerus berlangsung bahan organik dalam suatu perairan, maka akan berdampak pada kematian hewan budidaya. Bahan organik dalam perairan dapat diatasi dengan cara biologi. Pengelolaan secara biologi ini adalah proses yang menggunakan kemampuan mikroba untuk mendegradasi bahan-bahan organik. Nah, dalam proses ini dilakukan secara anaerob, di mana pengelolaan biologi yang memanfaatkan mikroorganisme dalam mendegradasi bahan organik dalam kondisi tidak didapatkan oksigen atau sedikit oksigen terlarut. Nah, keuntungan pengelolaan anaerob dalam prosesnya menghasilkan energi dalam bentuk biogas, lumpur yang dihasilkan sedikit, tidak memerlukan lahan yang besar, dan tidak membutuhkan energi untuk aerasi. Sedangkan kekurangan pengelolaan anaerob ini pada sistem anaerobik, proses pertumbuhan mikroorganisme itu lambat, yang mempunyai waktu pertumbuhan dalam hitungan hari bila dibandingkan dengan mikroorganisme yang tumbuh pada proses anaerob.
pengelolaan anaerob, di mana pertumbuhan mikroorganisme di dalam reaktor anaerob terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama pertumbuhan melekat, kedua tersuspensi, dan yang ketiga itu hibrid. Nah, sebagai bagian dari pertumbuhan mikroorganisme secara anaerob, yaitu pertumbuhan melekat, maka perlu adanya penyangga sebagai media perkembangbiakan mikroorganisme. Nah, salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai penyangga adalah bambu muda. Bambu muda ini merupakan media yang mudah didapatkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengolah limbah bagi pembudidaya kecil dan menengah. Penggunaan bambu sebagai penyangga dapat menurunkan kandungan bahan organik karena bakteri dapat memanfaatkan secara maksimal bahan organik tersebut yang terkandung dalam air limbah sebagai substrat. Penguraian ini juga membutuhkan waktu yang cukup untuk memperoleh hasil yang maksimal. Nah, sehingga semakin lama waktu tinggal media substrat, maka akan semakin besar bahan organik yang disisihkan. Bambu sebagai penyangga mampu menurunkan kandungan amoniak dalam perairan, di mana dalam Febrianto 2016 menjelaskan bahwa kandungan amoniak dari 4,304 mg per liter menurun menjadi 2,167 mg per liter. Nah, penurunan ini terjadi karena adanya proses nitrifikasi di dalam bioreaktor. Mikroorganisme berperan mengurai amonia menjadi bentuk yang sederhana dan kemudian digunakan untuk membentuk sel-sel tubuhnya. Nah, kemudian dalam penelitian Wahab 1999 bahwa bambu dapat dijadikan sebagai media tumbuh mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai pakan alami ikan budidaya. Nah, sehingga bambu ini sangat praktis bagi pembudidaya skala tradisional untuk memaksimalkan hasil produksinya. Selain fungsinya untuk mengendalikan limbah budidaya, bambu juga ini dapat digunakan sebagai media tumbuh pakan alami untuk mengurangi biaya pakan. Paparan materi dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.